Itu bukan karangan-karangan saya. Nanti kita akan lihat firman-Nya malam ini. 4 hal, kuasa, itu dulu, kuasa. Setelah itu baru kehendak. Setelah kehendak tujuan, terakhir baru tindakan. Ya. Jadi kita akan lihat mana-mana saja itu firman yang menunjukkan seperti itu. Jadi bukan karang-karangan. Ya. Nah, kalimat kedua yang menyatakan Yesus adalah Tuhan, itu saat Yesus mengatakan, Aku adalah Dia. I am He. He di sini adalah Bapa. Atau dalam bahasa Yunaninya yang terkenal mengatakan ego eimi. Ego eimi. Nah, arti ego eimi itu bisa berupa aku adalah aku adalah Dia, Bapa Allah. Aku telah ada dari kekal sampai kekal. Ego eimi artinya bisa seperti itu. Ya. Dan di dalam kitab Yohanes ada 7 kata di mana Yesus mengatakan ego eimi. Dan sudah dikasih Tuhan, kata ego eimi ini, kalimat ego eimi ini, itu bukan sesuatu yang setiap orang bisa mengatakan. Tidak bisa. Itu yang mengatakan itu hanya Allah. Di dalam bahasa Yunani dikatakan ego eimi. Di dalam bahasa Ibrani yang dituliskan oleh Musa saat dia bertanya kepada Allah, siapakah engkau yang harus kalau aku katakan kepada Israel, siapa engkau? Maka Allah berkata, aku adalah aku. Heye aser heye. Atau sering juga orang mengatakan hayah aser hayah. Itu dalam bahasa Yunani ego eimi. Di dalam Yohanes 10:30 dikatakan ego eimi. Dalam Yohanes 10:30 ego. Dalam Yohanes 8 ayat 24 dia akan ego eimi. Dalam Yohanes 8:58 pun dia berkata ego eimi. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ego eimi artinya aku sudah ada dari kekal sampai kekal. Jadi sudah 2 kalimat Yesus yang menyatakan bahwa memang Dia adalah Tuhan. Di dalam frasa yang lain dengan pengertian yang sama. Aku dan Bapa adalah satu. Yang kedua, akulah Dia, Allah. Malam ini kita akan membahas ya yang kalimat berikutnya, ya, yaitu yang ketiga. Ya. Yesus berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dalam bahasa Yunaninya dikatakan ego en to patri kai ho pater en emoi. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan I am in the Father and the Father in me. Saudara dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik ya, kita sudah melihat bagaimana Yesus menyatakan, mengidentifikasi dirinya sedemikian jelasnya. Ya. Baik waktu saat dia katakan ego kai ho pater hen esmen. Saat dia katakan ego eimi. Sekarang dia katakan ego ento patri kai ho pater en emoi. Aku di dalam Bapa dan dalam aku. Mari kita lihat apa yang dimaksud Yesus di sini. Saudara dikasih Tuhan, seri ini dari mulai minggu lalu dan malam ini, setelah acara ini, dengan izin Tuhan, minggu depan saya akan kirimkan materi ini dalam bentuk PowerPoint ini dan juga rekamannya. Harap benar-benar direnungkan. Karena tahun depan kita akan membahas topik yang berikutnya, yaitu Allah Tritunggal. Nah, apa yang kita bahas malam ini itu salah satu yang akan kita bahas nanti. Ya. Jadi tolong direnungkan. Kalau ada pertanyaan, ya tanyakan di acara minggu depan. Kalau memang masih ada pertanyaan yang tidak terjawab, kita membuka sesi minggu depan untuk tanya jawab tambahan. Ya. Supaya pada saat kita masuk topik Allah Tritunggal, kita tuh paham yang mana yang tri, yang mana yang tunggal. Ya. Apanya yang tri, apanya yang tunggal. Tapi kita lihat sini dalam Yohanes 10 ayat 37-38, lanjutan dari Yohanes 10 yang sudah kita bahas minggu lalu.
Yesus berkata begini, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Sampai sini dulu. Ya. Yesus berkata, ada pekerjaan-pekerjaan Bapa, dan dia yang melakukan. Kalau dia tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, jangan percaya. Nah, di sini banyak manusia orang percaya, saya mengartikan bahwa pekerjaan Bapa itu seperti apa yang kita kerjakan. Saya kasih contoh. Di dalam Kejadian, di sana dinyatakan bagaimana Allah menciptakan alam semesta selama 6 hari. Dan pada hari ke-7, Allah tidak lagi melakukan aktivitas apa-apa alias beristirahat. Dan disampaikan pada manusia, 6 hari lamanya kau bekerja, dan hari ke-7 engkau harus beristirahat dari pekerjaan. Nah, tapi banyak manusia itu mengartikan bahwa 6 hari itu Tuhan bekerja dalam menciptakan dunia. Tuhan tidak bekerja seperti kita, membangun rumah, kerja. Enggak. Tuhan menjadikan dunia ini dengan firman-Nya. Dia berfirman, semua jadi. Jadilah. Jadilah. Dia hanya berfirman, jadi. Jangan disamakan bagaimana Allah bekerja dengan manusia bekerja. Berbeda. Nah, makanya terjemahan daripada melakukan pekerjaan itu bisa juga diartikan dalam bahasa aslinya pekerjaan itu adalah perbuatan Allah, karya Allah, legacy Allah. Bisa dikatakan seperti itu. Jangan jadi artikan bekerja seperti kita bekerja. Kita memang 6 hari dalam Taurat dikatakan kitab Kejadian kita bekerja untuk apa? Untuk kita makan, untuk mencari nafkah bagi keluarga, untuk berladang, beternak, dan sebagainya. Allah tidak perlu mencari makan. Allah tidak perlu menafkahi. Allah tidak perlu berladang. Nah, Allah menyampaikan kepada manusia, kau harus melakukan pekerjaan ini, tapi hari ke-7 kau istirahat. Nah, itu nanti kita akan bahas dalam saat kita membahas mengenai apa itu hari Sabat di Perjanjian Lama dan hari Sabat di Perjanjian Baru. Nah, sekali lagi, jikalau aku tidak melakukan perbuatan-perbuatan, karya-karya, pekerjaan-pekerjaan Bapakku yang yaitu Allah. Jadi Yesus yang melakukan, jangan percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, melakukan karya-karya, perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan Allah, dan kamu masih juga tidak mau percaya, masih tidak mau percaya, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Percayalah akan perbuatan-perbuatan. Percayalah akan karya-karya itu. Karena kalau kau percaya karya-karya yang Yesus lakukan itu, yang juga adalah karyanya Allah, Bapa, kamu baru dapat tahu dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Saudara sudah dikasih Tuhan, firman ini kalau kita tidak pahami dengan benar-benar, jadinya hanya sekedar tulisan biasa. Padahal di sini kuncinya adalah Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Itu dia yang lakukan. Jadi seharusnya Allah melakukan itu, Yesus juga melakukan itu. Nah, kalau saya percaya Yesus melakukan itu, yang dilakukan Yesus, pekerjaan karya, perbuatan yang dilakukan Yesus itu, kita percaya itu memang terjadi dilakukan oleh Yesus, baru kita bisa mengerti bahwa Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Apa sih pekerjaan-pekerjaan itu nanti kita akan bahas nanti setelah ini, ya. Sekarang intinya Yesus cuma mengatakan, kamu kalau tidak percaya pada aku, ya, percaya saja atas perbuatan, karya, pekerjaan yang aku lakukan ini. Yang sama dengan yang dilakukan oleh Bapa. Sebenarnya ini pekerjaan Bapa, aku yang melakukan. Kalau kamu percaya itu baru kamu tahu, baru kamu mengerti. Allah melakukan, Bapa melakukan ini, aku juga melakukan ini. Artinya kau bahkan tahu bahwa aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Saya kasih contoh lah supaya jangan bingung. Pengampunan dosa. Yesus nanti kita akan bahas nih ya. Yesus mengatakan dosa anakku, dosamu diampuni. Yesus melakukan pengampunan dosa.
Pengampunan dosa. Dosa itu adalah pelanggaran atas firman Allah. Dan Yesus mengatakan, dosamu diampuni. Kita sama-sama tahu, pengampunan dosa itu hanyalah karyanya Allah, Bapa. Tapi Yesus mengatakan, aku juga mengampuni. Nah, kalau kita percaya pengampunan itu terjadi oleh Yesus, baru kita paham bahwa Bapa ada dalam Yesus, Yesus ada dalam Bapa. Kita akan lebih detail lagi membahas ini. Contoh yang kedua lagi. Aku masuk aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Dalam Yohanes 14 ayat 7, saat Yesus berbicara dengan murid-murid, dia berkata begini, sekiranya kamu mengenal aku, kalau kamu mengenal aku, murid-murid, pasti, bukan mudah-mudahan, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Jadi, di sini Yesus katakan, kalau kamu benar mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapa. Jadi kalau tadi doanya Pak Pendeta Supri mengatakan supaya kami lebih mengenal Engkau lebih dalam. Kalau kita benar-benar semua dalam Zoom ini, 430 orang ini benar-benar mengenal Yesus, dia pasti mengenal Bapa. Dan sekarang ini, Yesus, sekarang ini, kamu mengenal Bapa dan melihat Bapa. Nah, sudah dikasih Tuhan. Bisa bayangkan nggak? Ini Yesus berkata ini kepada murid-muridnya yang secara fisik memang melihat Yesus saat itu. Saat itu. Khususnya ini Filipus. Filipus berkata begini. Kata Filipus padanya, Tuhan. Nah, di sini kata Tuhan itu dalam bahasa Yunani-nya disebutnya kurios, Lord, Tuhan, bukan Tuhan ya. Kata Tuhan, tunjukkanlah, segera tunjukkan Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami.